Persada hari ini tanggal 29 November tahun 2024. Ini penghujung tahun teman-teman. Ini saya sudah berada di jalan sekitaran terminal Bertais ya teman-teman. Jadi di sini itu pintu keluar terminal Bertais. Berhubung terminal Bertais juga lagi direnovasi dan tidak ada tempat, akhirnya unit-unit seperti di belakang saya ini ya di jalan-jalan seperti itu untuk sementara ya nanti teman-teman. Mungkin nanti di awal tahun sudah masuk ke terminal gitu teman-teman. Sekarang pukul 16.54 hari ini nih saya teman-teman ada kesempatan untuk review unit terbarunya dari Tiara Mas, yaitu Grand Captain H8 dari karoseri Avanti. Karoseri terbaru maksud saya teman-teman, Avanti H8 ya. Oke, berhubung pijat sudah ada dan nanti di akhir video mungkin nanti kita bahas kaptennya yang mengemudi. Nah mungkin kan teman-teman kemarin bertanya-tanya kenapa sih nah gitu ya teman-teman. Nanti di akhir kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Alvan gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung review untuk eksterior terlebih dahulu bus yang akan kita naiki maksud saya bus yang kita review di sore hari ini. Nah oke teman-teman, ini dia untuk eksterior bus yang terbaru dari Tiara Mas teman-teman. Bus dengan bodi dari karoseri Tentrem Avanti H8 Grand Captain. Nah ini bus dengan kelas terbaru sih ya. Jadi ada dua kelas di dalam bus ini teman-teman, yaitu kelas sleeper dan kelas eksekutif begitu teman-teman. Dan kalau kita lihat dari sekilas saja teman-teman, bus ini itu liverinya baru teman-teman. Di bagian belakang itu ada silvernya, dan silvernya itu menandakan mahkotanya Tiara Mas gitu ya teman-teman. Jadi ya memang benar-benar kayak raja gitu mungkin ya. Jadi bus ini itu kelasnya kelas priority class teman-teman. Nanti untuk interiornya kita untuk interiornya nanti kita review pas waktu kita di dalam teman-teman. Jadi ini cakep sekali ya, Avanti H8 dengan tinggi ya kurang lebih 3,8 kalau tidak salah. Kalau salah mohon koreksi teman-teman. Dan sasis bus ini itu menggunakan sasis Hino RN285 gitu ya. Tapi sayang sekali kemarin ada sedikit insiden ini teman-teman. Itu di kacanya di bagian depan itu insiden sapi seperti biasanya ya, kalau daerah-daerah lintas NTB itu seperti itu begitu teman-teman. Secara umum Avanti H8 mungkin teman-teman sudah tahu, yang membedakan itu ada di bagian dalam. Nanti untuk di bagian dalam kita kumpas tuntas ya teman-teman untuk bis Tiara Mas priority class. Nah oke teman-teman, untuk eksteriornya tadi ya teman-teman. Jadi untuk eksteriornya mungkin teman-teman lebih hafal, lebih tahu. Cuman sedikit perbedaan tadi di belakang ya, seperti tadi yang saya bilang, itu liverinya liveri terbaru dari Tiara Mas yang menandakan bus ini kelas yang tertinggi ya mungkin ya bisa dibilang, karena ada silvernya juga teman-teman. Jadi kelas priority class. Oke, kita masuk teman-teman. Nah ini dia teman-teman, sasis Hino RN285 yang ruang kemudinya luar biasa ya teman-teman. Jadi ini mewah sekali, sudah disupport Android, dan ini juga tidak terlalu jauh teman-teman. Jadi tombol-tombolnya itu sudah ada, AC-nya ini menggunakan Denso ya. Ini nyaman sekali sih, kalau dengan tinggi saya 178 ya, untuk pengemudi masih oke lah ini ya. Pandangannya juga hebat. Kapan ya punya gini teman-teman? Amin aja ya. Itu teman-teman, kita langsung review untuk interior. Ini yang membedakan untuk interior bus dari Tiara Mas priority class. Itu untuk kemudinya ini kayak ada ruangan seperti itu teman-teman. Jadi di bagian sini sasis ya, untuk sasis itu menggunakan Hino RN285. Dan untuk dashboardnya ini juga sangat mewah sekali teman-teman. Dan di bagian dalam ini ada kandang macan. Kandang macan ini biasanya digunakan untuk istirahat kru yang itu teman-teman. Jadi ini kayak terowongan. Nah,
kita langsung naik karena kelas apa namanya bus Grand Captain ini itu langsung kita naik, jadi masuk langsung kita kanan, itu ada tangga. Yuk kita naik. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk interior bis yang terbaru dari Tiara Mas, yaitu kelas priority class gitu teman-teman. Untuk kursinya ya, ini jumlahnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, berarti ada 28 seat eksekutif. Cuma di sini ada yang membedakan teman-teman. Nah, itu di bagian ini nih teman-teman. Oh ya, ini kursi menggunakan dari Hairymba Kencana ya teman-teman. Jadi sudah pasti nyaman kalau Hairymba Kencana, karena di bagian sini nih, ini pas sekali teman-teman. Dan ini kelihatan mewah sekali untuk kursinya ya teman-teman. Terus yang membedakan untuk kelas eksekutif dari Grand Captain ini itu double leg rest teman-teman. Ini yang bagian sini ini enak ini. Coba kita duduk ya. Dan ini pas sekali loh teman-teman. Tinggi saya 178 cm. Itu pas sekali ini. Jadi kalau double leg rest seperti ini, itu kaki saya pas. Dan kalau Hairymba Kencana itu kan ada tekuan di bagian pantat ya, mohon maaf teman-teman, itu pas sekali. Dan ini sandarannya ini ada penghalangnya. Jadi pas waktu kita istirahat itu ke kiri dan ke kanan itu ada yang ganjel gitu loh. Jadi nggak mengganggu penumpang yang ada di sebelah kanan atau kiri kita begitu teman-teman. Dan ini kursi Hairymba Kencana yang sudah jumbo, tentunya sudah bisa di reclining teman-teman. Itu contohnya seperti ini. Jadi di sini ada tuas nih teman-teman, ada tuas. Itu kita tarik ke belakang, habis itu kita dorong ke belakang seperti ini. Nah, ini sudah sudah tiduran, sudah rebahan gitu ya teman-teman. Ini nyaman sekali ya, ini nyaman sekali teman-teman. Dan yang membedakan, ini kan yang bagian tengah ya, cuman yang bagian sini ini ada tangganya. Ini kita tutup dulu, kita kembalikan dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, yang membedakan yang sebelah sini ini teman-teman, itu langsung seperti ini. Nah, ini kalau tidak kita injak, tidak kita pijak, itu dia akan kembali seperti ini teman-teman. Jadi sama-sama asli ini nyaman pol teman-teman. Saya jujur lebih suka kursi dengan double leg rest seperti ini teman-teman. Bentar ya, panas sekali. Nah, ini jadi double leg rest seperti ini memang benar-benar tersangga untuk kaki kita teman-teman. Nah, ini enaknya kalau double leg rest. Kalau satu leg restnya cuma satu, itu biasanya seperti ini ya teman-teman. Itu kaki saya agak gantung gitu teman-teman. Nah, oke. Itu kursinya. Lalu di bagian atas ini teman-teman, itu ada 2 buah lover AC, 2 buah lampu baca, dan untuk port USB nih teman-teman di bagian sini. Nah, ini dia untuk port USB. Lalu yang di sebelah kiri ini, ya sebelah kanan nih maksud saya, ini belum ada ya teman-teman. Jadi port USB itu ada di sebelah sini, tapi bisa digunakan untuk gantian gitu teman-teman. Nah, itu di bagian kursi. Dan pas waktu kita jalan nih, karena bis ini sebenarnya sudah jalan kalau tidak salah pertengahan bulan ini, bulan November teman-teman, itu sudah jalan. Informasinya sudah 3 kali PP, 2-3 kali PP teman-teman. Nah, di bus ini pas waktu jalan itu disediakan fasilitas onboard, yaitu bed cover. Ini tebal sekali loh bed covernya teman-teman, dan bantal. Nah, ini tentunya sangat nyaman sekali karena empuk ya teman-teman begitu. Selain itu di bagian atas ini nih teman-teman, ini ada kompartemen penyimpanan ya seperti biasanya. Kalau kompartemen penyimpanan ya teman-teman, ya untuk tas-tas kecil ya, barang-barang atau jajan-jajan kita begitu teman-teman. Itu sih di bagian kursi secara umum ya teman-teman. Oh, ini ternyata ada untuk chargernya nih teman-teman. Itu port USB dan charger colokan. Ini kalau saya terus terang senang sekali dengan charger colokan. Kenapa? Karena lebih cepat teman-teman. Kalau yang seperti ini itu kadang-kadang cepat rusak
Itu teman-teman. Tapi ya nggak tahu juga ya, jadi tergantung pemakaian juga itu teman-teman. Nah untuk legress itu di sini ya, untuk luasnya teman-teman. Nah untuk menaikkan dan menurunkan. Lalu kalau yang sini ini tinggal buka saja yang sini. Kalau yang sebelah sini nih, sebelah sini dan yang lainnya itu ada kayak pernya. Jadi nah itu teman-teman. Itu untuk bagian kursi dari kelas Grand Priority ini. Nah seperti yang saya jelaskan tadi, kursi ini tersedia 28 seat saja teman-teman. Jadi sangat longgar sekali ya teman-teman. Selain dari kursi yang sudah nyaman dan double leg rest teman-teman, di bagian sini ini ada TV teman-teman. Nah ini dia untuk TV-nya. Jadi TV-nya itu digunakan untuk ya hiburan, sekedar hiburan gitu ya teman-teman. Jadi kalau pas waktu malam kemungkinan ya enggak dipakai juga untuk TV-nya. Ada 2 buah TV di bagian sini dan di bagian tengah begitu teman. Nah itu tadi di bagian sudah kita tutup. Ini kalau tentrem yang baru itu kencang sekali teman-teman. Dan oh iya satu lagi teman-teman, kalau teman-teman pas waktu berjalan itu kan pasti goyang teman-teman. Nah itu harapan saya sih teman-teman bisa pegangan di sini ya, karena ini untuk pegangan teman-teman bagian sini. Jadi jangan ke kursi ya, kan kasihan penumpang yang lain juga. Nah selain di sini itu di belakang itu ada smoking area dan dispenser teman-teman. Ayo kita ke belakang. Nah ini dia teman-teman. Jadi ini sangat mewah sekali ya, karena tentrem terbaru yang Grand Captain. Mungkin teman-teman kalau yang mengikuti video saya itu teman-teman tahu dah ya Grand Captain itu seperti apa. Ya kemarin terakhir saya itu naik M-Trans dan Grand Captain juga, itu The Temple teman-teman. Kalau teman-teman yang belum nonton silahkan tonton dulu untuk video saya M-Trans yang naik dari Denpasar menuju ke Jogja teman-teman. Nah ini dia untuk smoking area dan dispensernya teman-teman. Jadi di sini nanti untuk dispenser ini bisa digunakan untuk nyeduh teh, kopi, pop mie dan lain-lain teman-teman. Dan pastikan nih teman-teman, kalau teman-teman pengen merokok itu ya teman-teman, ini dibuka ya teman-teman. Jadi ada sirkulasinya. Walaupun di sini sebenarnya sudah ada blower nih. Nah ini, nah begini, ini sudah ada blower nih teman-teman. Tapi alangkah lebih baiknya itu dibuka untuk sirkulasi. Dan pastikan ya teman-teman ya, pastikan kalau teman-teman buang puntung rokok itu jangan keluar. Itu di sini disediakan asbak begitu teman-teman. Ini dia dispensernya. Nah kalaupun toh teman-teman misalkan tidak bisa menggunakan dispenser ini, alangkah lebih baiknya tanya ke kru yang bertugas begitu teman-teman. Nah selain smoking area nih di sini, ini terdapat toilet teman-teman. Coba kita buka ya. Ini mewah sekali loh ini. Nah ini yang terbaru sekali dari tentrem. Ini benar-benar apa? Elegan gitu ya teman-teman. Ini dia untuk toiletnya. Bentar. Nah ini dia untuk toiletnya nih teman-teman. Untuk toiletnya ya toilet pada umumnya teman-teman. Cuman sekarang ini dia sih dengan wallpaper dan ornamen-ornamen kaca, serta ya kaca ini melingkar ya teman-teman. Ini sangat mewah sekali dan kesannya elegan, itu ada banget gitu loh teman-teman. Ya pada umumnya lah, ada tempat untuk buang air kecilnya, wastafel, cermin dan bak penampungan air begitu teman-teman. Dan ingat teman-teman, kalau teman-teman menggunakan toilet bus itu minta tolong teman-teman hanya digunakan untuk buang air kecil saja dan pas waktu bus berjalan. Begitu ya teman-teman ya. Karena ini hanya tidak ada teknologi khusus, jadi kalau tidak salah itu langsung keluar begitu teman-teman. Jadi jangan buang air besar begitu teman-teman. Itu sih untuk interior bus. Ini di bagian belakang dan tengah, itu di bagian depan ada yang spesial teman-teman. Kita ke depan dulu ya. Nah, ya. Kita coba yang duduk di bagian tengah ya. Ini di bagian tengah teman-teman, kursi baris nomor 1, 2, 3, 4, 5, kursi baris ke-5. Kita coba duduk. Ini masih longgar sekali loh teman-teman. Dengan tinggi saya 178 itu masih oke sih. Tapi kalau saran saya
Itu di bagian depan itu paling oke nih teman-teman. Jadi di bagian depan itu spellingnya luar biasa longgar sekali teman-teman. Jelas lah bagian depan. Dan di bagian sini nih, kalau di belakang bedanya yang di depan. Kalau di belakang itu kita mendapatkan pegangan sama, kalau saya sih biasanya untuk tempat cantolan tas ataupun lain-lainnya di sini. Lalu ada cup holder, lalu ada ruang penyimpanan karet ini teman-teman. Dan satu lagi ternyata kalau yang di bagian kanan itu di masing-masing kursi di depannya itu ada colokan USB Type A teman-teman. Itu sih secara umum untuk bagian belakang teman-teman. Kita ke depan teman-teman yang kelas sleepernya nih. Nah oke teman-teman, ini saya sudah berada di depan. Ini view-nya luar biasa kalau Grand Captain di bagian depan ya teman-teman. Itu saya pernah naik Grand Captain-nya M-Trans waktu itu ke arah Malang menggunakan M-Trans yang hanya satu bus pertamanya M-Trans dengan sasis Volvo B8R teman-teman. Kalau teman-teman belum nonton, boleh nonton dulu teman-teman. Dan yang terbaru, ini sangat longgar sekali kaki kita teman-teman di bagian depan ya teman-teman ini. Dan ini asli nyaman pol teman-teman. Kalau kita mungkin perjalanan ke Biman, kurang lebih perjalanan 14 jam itu luar biasa, mungkin ya nyaman pol ya teman-teman ya. Aduh, ini asli nyaman sekali. Harga tiketnya itu ya teman-teman, itu 280.000 untuk yang eksekutif. Untuk yang sleeper itu 350.000 teman-teman. Dan itu sudah free snack informasinya dan free makan serta penyeberangan gitu. Nah di bagian depan ini kita kembali lagi ya teman-teman. Di bagian depan itu tersedia 2 buah sleeper, yaitu sleeper 1 dan sleeper 2, dan juga disediakan bantal dan bed cover. Nah ini kita pas di atas AC, walaupun pas di atas AC nih teman-teman, dengan selimut yang setebal ini nih ya, nggak kerasa, ini pasti nggak kerasa dah. Ini pasti nyaman banget teman-teman. Ini asli luar biasa sekali. Sama seperti kursi yang di belakang, cuman bedanya ini langsung los kaki kita. Dan yang paling penting di Grand Captain ini itu view ke depannya. Apalagi kalau kita view di perjalanan ke arah Bima, Sumbawa teman-teman, pagi atau sore hari, ini luar biasa. Ini sangat cocok sekali teman-teman. Jadi view-nya itu asli cakep bener. Apalagi di depan ini tidak ada variasi-variasi yang nyeleneh juga teman-teman. Begitu. Cuman nggak tahu nih kalau malam ini kelihatan atau enggak, karena di bagian depan ini ada kaca filmnya. Itu teman-teman untuk kursinya. Tapi ada yang spesial nih di sini. Oh ya sama ya, bisa direbahkan juga. Nah ini kita rebahkan full. Nah ini posisi fullnya kita nih teman-teman. Asli ini nyaman pol teman-teman. Mungkin teman-teman nggak rugi dah ya. Kalau dengan harga 350 itu menurut saya ya sangat murah sekali teman-teman. Dan yang membedakan di sleeper sama di eksekutif tidak hanya kursinya saja ya. Mungkin apa sih mas bedanya? Selisihnya 70.000 loh. Lumayan kan begitu ya teman-teman. Itu yang membedakan di bagian sini nih teman-teman. Ini di bagian kiri ini ada meja lipatnya. Kita coba ya. Begini, ini dia meja lipatnya. Ya kalau teman-teman mau kerja, mau naruh apa, itu di sini bisa. Jadi kita sambil santai, sambil makan ataupun apa namanya, kerjakan kerjaan itu enak ya teman-teman. Tuh di bagian kiri kita kembalikan dulu ya teman-teman. Ini. Nah, oke. Lalu ada satu lagi yang spesial nih di bagian kanannya. Di bagian kanan armrest itu tersedia audio video on demand. Nah, ini dia audio video on demand. Ini perlu dikonek ke HP teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nonton film atau nonton dengerin musik itu bisa teman-teman. Dan ini ada port USB-nya, jadi aman lah ya teman-teman. Nah ini di bagian audio video on demand ini di dalamnya ternyata sudah ada filmnya teman-teman. Jadi teman-teman yang naik sleepernya ini langsung dah kita bisa santai ya teman-teman ya. Begitu. Itu sih, dan ada audio jack-nya ini di depan. Jadi teman-teman yang pakai headset bisa disambungkan ke sini dan bisa diatur cerahnya lalu volumenya. Begitu teman-teman. Kita kembalikan dulu, kita matikan dulu ya. Nah, sudah mati.
kita kembalikan terlebih dahulu. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, karena ya namanya barang elektronik itu rawan sekali teman-teman. Jadi kembalikannya juga pelan-pelan dan ya biar awet juga lah teman-teman. Begitu. Itu yang membedakan slipper dan di bagian eksekutifnya. Untuk port USB ini di bagian kanan ini ya teman-teman. Lalu ini yang ada yang aneh nih di bagian kanan. Ini colokannya ada. Untuk port USB colokan itu ada di bagian sini. Cuman ini ada apa namanya? Ada kayak gabus gitu ya, busa gitu. Ini empuk ini teman-teman. Cuman ini ada port USB Type A dan colokan. Cuman colokannya aneh nih. Asli aneh ini. Mungkin kalau saya tanpa ini aja dah ya, mungkin lebih enak ini teman-teman. Ya nggak tahu juga pertimbangan dari PO-nya atau krunya, saya juga nggak tahu nih teman-teman. Begitu. Oh ya, satu lagi nih di bagian depan nih teman-teman. Itu di bagian depan sini, ini ada cup holdernya. Lalu ada ya tempat penyimpanan gitulah, kecil-kecilan teman-teman. Kalau di 27 Trans itu, jadi sini mepet teman-teman, ini pol mentok. Dan di sini itu ada mini pantry-nya. Begitu kalau di 27 Trans teman-teman. Ini ada space lumayan nih untuk, ya coba ya kita pakai tas ya. Nah, ini lumayan teman-teman. Kalau tas-tas itu, ini bagian sini ya, bagian kanan itu luar biasa. Ada space-nya. Tuh teman-teman. Itu secara umum untuk slippernya. Oh ya, ini King Queen. Jadi bagian King ini sangat luas sekali. Jadi kalau saran saya yang slipper kalau bisa yang King. Itu kalau yang Queen ini sama-sama sih. Cuman di bagian depan ini aja ada tempat penyimpanannya atau enggak. Itu aja teman-teman. Secara umum untuk review hari ini mungkin itu sih ya. Kalau mungkin teman-teman nanti tanya kapan saya akan jalan, nanti tunggu saja. Tunggu video-video saya selanjutnya. Begitu teman-teman. Mungkin itu saja untuk review kali ini, hari ini. Dan kalau ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sekali lagi. Oh iya, saya ada satu janji nih teman-teman sama Mas Alvan. Cuman habis gini kita wawancara. Mungkin teman-teman kemarin yang tanya, Mas Alvan kenapa pindah, nanti coba kita tanyakan ya teman-teman. Oke, kita panggil dulu Mas Alvan. Oke teman-teman, jadi tadi untuk review eksterior sudah, interior sudah, dan tadi saya janji ya teman-teman, ini kita sudah bareng sama Mas Alvan. Gimana Mas Alvan? Sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini teman-teman kemarin sempat bertanya-tanya Mas. Ya, mungkin kalau saya sudah tahu, ya toh. Kemarin di PO sebelah ya Mas ya. Ya. Itu dapat 1 tahun mungkin Mas? Belum ada ya, belum ada. Nah sekarang balik lagi nih ke Tiara Mas, ya. Begitu ya teman-teman. Gitu ya Mas ya. Jadi kira-kira Mas mungkin diceritakan ya, nggak usah lengkap lah Mas ya, namanya masalah kan pasti ya jelas Mas Alvan keluar baik-baik dan masuk juga baik-baik gitu ya Mas ya. Itu sedikit saja diceritakan, monggo Mas Alvan, gimana kronologinya istilahnya ya, secara secara umum saja Mas. Ya kalau di sana sih cuman ada sedikit masalah something lah, masalah pribadi sih. Jadi di Mas Alvan sendiri ya teman-teman ya, jadi bukan di PO-nya tetapi di Mas Alvannya, karena namanya kecocokan ya Mas ya, namanya kecocokan. Ya balik lagi dah, kemarin sempat bawa masterclass juga ya Mas? Ya kemarin pas pertama balik sempat bawa masterclass itu ya kira-kira ada sebulan. Ada sebulan. Nah sekarang dipegangi batangan priority class ya Mas. Iya. Bedanya apa Mas sama yang masterclass? Bedanya sih ya namanya kita jadi sama aja sih sebenarnya. Cuman yang bisa ngerasain bedanya itu kan cuma penumpang. Iya. Kalau dari ini sudah jalan 3 PP mungkin Mas ya? Ya mau ke 3 PP. Mau ke 3 PP. Nah, mungkin ada komen atau saran kritik dari penumpang, kira-kira oh ini loh Mas ternyata nyaman atau gimana, penumpang gimana gitu? Kalau penumpang sudah pasti kebanyakan sih bilang nyaman ya, apalagi ketambahan slippernya ya Mas ya, apalagi di seat slippernya
lebih nyaman lagi. Nyaman lagi. Apalagi dengan view ke depan ini kan Ya. langsung ya Mas ya. Kalau Dilengkapi sama fasilitas yang luar biasa. ya, luar biasa Iya. juga di seat sleepernya. Ada avot ya tadi tak lihat, ada meja meja makan makan juga. Nah, ini sedikit Mas, sebelum saya nanti mungkin ikut ikut tripnya ya. Sedikit bocoran mungkin untuk teman-teman perbedaan sleeper dan master class ya. Yang tertinggi di Tiara Mas kan master class ya Mas ya. Perbedaan pelayanannya atau apa mungkin perbedaannya apa Mas? Kalau Masterclass berbeda sama unit yang ini sih cuman beda di servis makannya paling. Servis makannya kalau Masterclass kan ya beda. Ya yang kita ditanya terakhir Ya. yang video saya teman-teman itu kalau tidak salah ditanya sama kondekturnya ya Mas ya. Ya. Ditanya disuruh milih ikan atau ayam ya. Ya, Kalau yang sleeper juga sama. sama. Berarti ya karena fasilitasnya yang membedakan itu tadi, akhirnya ya mungkin harganya akan lebih sedikit mahal kan Ya. gitu ya Mas ya. Tapi namanya ada harga, ada kualitas tentunya ya Mas ya. Kualitas. Itu sih. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas Alvan, monggo. Udah. Sudah ya. Yang jelas tetap naik Tiara Mas karena Mas Alvan sudah di Tiara Mas. Itu ya Mas ya. Ya. Itu teman-teman, mungkin untuk video kali ini saya akhiri terlebih dahulu. Kalau ada salah kata mohon maaf. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe sebelum saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.